Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemangi, berjumpa dengan saya Aziza di sini dalam acara podcast Kemangi untuk menemani Anda dalam menanti saat-saat berbuka puasa di Ramadan 1444 Hijriah. Dan kali ini kita bersama narasumber yang sangat luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Fatur Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aziza. Sahabat Kemangi, Bapak Fatur Rahman ini adalah sosok yang istimewa. Beliau bukan hanya menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Songgon ya Bapak, tapi juga berposisi sebagai Ketua APRI, kemudian Ketua DMI, dan berbagai jabatan yang strategis lainnya. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama dengan beliau kali ini, dan insya Allah satu tema yang akan kita kupas bersama selama 20 menit ke depan masih seputar Ramadan. Dan kali ini tajuknya adalah Ramadan sebagai madrasah untuk peningkatan jiwa disiplin dan takwa Allah atau takwa kepada Allah. Baik Bapak Fatur Rahman, kalau boleh saya menggarisbawahi ada 3 poin dari tema kita. Pertama, tentang Ramadan sebagai sebuah madrasah. Saya cukup penasaran kenapa kemudian Ramadan disebut sebagai madrasah. Karena madrasah itu kan sama dengan sekolah kalau bahasa Indonesia ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami bagaimana bisa Ramadan ini disebut sebagai madrasah. Baik, terima kasih Mbak Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Kemangi, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Aziza tadi, bahwa kenapa bulan Ramadan ini disebut sebagai madrasah atau pendidikan bagi kita semuanya, yang selama sebulan penuh kita digembleng oleh Allah untuk menjadi pribadi yang takwa. Ramadan itu merupakan madrasah pengendalian diri jadi sebagai wahana mendidik kita bisa untuk mengendalikan diri kita, bagaimana kita menjadi pribadi yang takwa Allah tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi penekanannya adalah pada la'allakum tattaqun. Ramadan ini adalah bagaimana bisa menjadi madrasah kehidupan kita dalam menjadi pribadi yang takwa. Nah, pribadi yang takwa ini adalah pribadi yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga tingkah laku kita semuanya itu selalu ingin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebagai seorang hamba ini juga ada posisi kita sebagai pekerja atau pegawai. Ketika kita selalu diawasi oleh atasan, kita kan merasa ingin selalu bekerja yang terbaik. Nah, ini yang mengawasi kita adalah pemilik alam raya ini, pemilik kita semua. Sehingga kita ketika merasa diawasi oleh Allah, kita akan selalu berupaya untuk memberikan terbaik. Apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang dilarang oleh Allah akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu makna dari madrasah kehidupan kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Ya, ketika Ramadan ini tidak hanya dikhususkan bagi umat Islam di Indonesia kan Bapak ya, tapi di seluruh dunia. Berarti ya, kalau boleh saya menyimpulkan, Ramadan itu merupakan madrasah akbar gitu ya Pak, di mana semua umat muslim di seluruh dunia ini bisa berada di dalamnya, mendapatkan berbagai pelajaran-pelajaran berharga, ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, sehingga bisa yaitu tadi membentuk sebuah kepribadian yang istimewa. Barangkali seperti itu ya Bapak. Ya, betul. Jadi memang terkait dengan madrasah tadi, wahana pendidikan di dalam mengarungi kehidupan kita nanti ke depan di dalam bulan Ramadan itu, maka betul tadi temanya adalah membentuk jiwa yang disiplin dan takwa Allah tadi. Bahwa itulah yang menjadi pencapaian kita pada akhirnya, yang kita berharap bahwa dengan kita menjadi disiplin, kita menjadi orang yang berjiwa takwa, nanti akan
sempurna di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin bisa lebih didetilkan lagi terkait dengan gambaran bagaimana Ramadan sebagai sebuah madrasah itu bisa membentuk jiwa yang disiplin, Pak. Ya. Jadi begini Mbak Azizah, terkait dengan Ramadan. Ramadan ini adalah banyak hikmah ya. Maka saya bilang bisa berjuta-juta hikmah kalau kita bisa menyelami hakikat ya, bisa menyelami hakikat dari bulan Ramadan tersebut. Nah, orang yang tidak bisa merasakan nikmatnya berpuasa, maka saya yakin dia tidak akan bisa mengambil hikmah dari bulan Ramadan ini. Maka dari itu beruntunglah orang-orang yang merasakan kenikmatan di dalam bulan Ramadan, dan itu akan mendapati dirinya sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan kedisiplinan ini, bahwasanya kita sebagai umat muslim di Indonesia khususnya, kita merasa senang juga bahwa negara kita aman, tenang, dan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Di dalam membentuk jiwa disiplin ini setidaknya ada 3 karakter tadi yang coba saya sampaikan, bahwa yang pertama, kita terkait dengan kedisiplinan ada hablum minallah. Jadi bagaimana kita disiplin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini bisa membentuk jiwa kita menjadi orang-orang yang berdisiplin dalam hal apapun. Ketika ibadah kita sudah disiplin kepada Allah. Contohnya ketika kita akan berpuasa, kita disiplin untuk berniat. Di malam hari kita harus niat dulu bahwa kita besok berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada sahur pun kita ditetapkan untuk tidak melebihi dari terbitnya fajar. Dan kemudian kita segera akan berbuka ketika matahari tenggelam. Nah, ini adalah merupakan 3 disiplin waktu ketika itu hablum minallah ini yang menjadi konsentrasi kita, bagaimana kita menjadi orang-orang yang kemudian bisa mengikuti alur tersebut dengan rutin dan baik, sehingga dalam kehidupan kita pun, di dalam kita bekerja, di dalam kita melakukan pergaulan dengan siapapun, maka kita akan menghargai waktu tersebut dengan disiplin yang beribadah tadi di bulan Ramadan. Kemudian karakter yang kedua itu adalah bagaimana kita sebagai hablum minannas, kita bisa menyemai biji kebaikan. Jadi kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan sosial, dan itu kita disiplinkan di bulan Ramadan ini. Kita memberi makan kepada orang yang berpuasa saja, nilai pahalanya itu sudah sama dengan orang yang menerima apa yang kita berikan daripada orang yang berpuasa tersebut. Apa yang dimakan oleh orang yang menerima dari kita, apa yang diminum oleh orang yang berbuka, itu pahalanya orang yang berpuasa itu sama dengan yang kita nanti kita miliki. Artinya yang dia dapat pahalanya, kita juga dapat pahalanya, sehingga kita juga bisa double dalam hal ini. Nah, itulah itu disiplin itu perlu kita biasakan. Ya, terkait dengan hablum minannas. Yang terakhir adalah kita punya karakter menghargai waktu. Nah, karena waktu ini sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang lebih baik daripada hari ini, maka dia daripada hari kemarin, maka dia menjadi orang yang beruntung. Kemudian jika hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka menjadi orang yang merugi. Sama saja kita merugi. Apalagi kemudian apabila hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka kita menjadi orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita menghargai betul waktu ini, sehingga waktu yang telah diberikan oleh Allah kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan yang sangat luar biasa. Saya secara pribadi mendapatkan pencerahan bahwa di bulan Ramadan ini kita betul-betul dididik begitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa motivasi, mungkin kita diberikan sebuah pembiasaan untuk
menciptakan habits begitu ya Bapak, Ya, betul. dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah, mulai dari bersahur tidak boleh melebihi waktu imsak kan begitu Bapak ya. Iya. Kemudian bagaimana kita berbuka puasa juga harus disegerakan. Ketika waktunya tarawih atau kemudian bertadarus dan seterusnya, kita secara pribadi ini harus membentuk sebuah mekanisme begitu ya, untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah, sekaligus juga dididik untuk memberikan perhatian kepada sesama manusia atau hablum minan nas tadi ya Bapak. Iya, betul. Rutinitas untuk bersedekah barangkali seperti itu. Ya, semua nilai-nilai yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita di bulan Ramadan ini. Lalu keterkaitannya dengan pencapaian sebagai manusia yang bertakwa, atau kalau dalam Al-Qur'an disebut la'allakum tattaqun, itu seperti apa ya Bapak? Ya, terkait dengan jiwa takwa Allah kita di bulan Ramadan ini, kita juga dididik oleh Allah, karena Ramadan ini Allah sudah memberikan fasilitas yang lengkap ya, fasilitas yang luar biasa, bagaimana kita menjadikan betul-betul Ramadan ini sebagai madrasah bagi kita dalam membentuk pola pikir dan pola hidup kita tadi ya. Nah, terkait dengan takwa Allah itu, maka memang endingnya nanti Ramadan itu kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi pribadi yang takwa, maka kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah merasa diawasi oleh Allah, maka kita insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang santun kepada siapapun, yang hormat kepada siapapun. Jadi menyayangi kepada yang lebih muda, menghormati kepada yang lebih tua. Nah, ini merupakan efek-efek dari bagaimana kita menjadi pribadi yang takwa. Nah, saya kira itu Mbak Azizah. Iya, kalau mungkin kita di luar sana biasa menyebut takwa ini dengan istilah takut seperti itu ya Pak. Jadi ketika kita sudah ada di madrasah Ramadan itu, bagaimana supaya rasa takut yang kita miliki ini levelnya meningkat gitu ya, bukan hanya sekedar takut karena pandangan manusia, tetapi lebih kepada takut dari pengawasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh aktivitas kita bagaimana bisa dibuat sedemikian rupa agar mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Mungkin seperti itu ya Bapak. Iya, betul. Jadi tadi itu bahwa memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa Mbak Azizah. Bulan istimewa yang diberikan Allah, karena tadi itu hadis yang saya sampaikan bahwa kullu amali ibni adama lahu, jadi illa siyam. Jadi segala amal perbuatan anak Adam itu adalah untuknya sendiri gitu, dibaginya sendiri pahalanya. Kemudian Allah menurutkan dalam hadis kursi tersebut bahwa fa innahu li, jadi sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzihi bihi, dan akulah yang akan memberikan penilaian atau pahalanya kepada orang tersebut. Jadi istimewanya di situ. Kalau kita beribadah, sholat dan seterusnya, pahalanya ya katakan ada malaikat yang mencatat dan seterusnya. Tapi kalau ini puasa ini, Allah sendirilah yang akan mengetahui, dan Allah, saya yakin, kita semua yakin Allah itu Maha Pemurah. Kita mengharapkan magfirahnya, apalagi puasa itu kan ada 3 hal. 10 hari pertama adalah rahmat, di mana kita di situ di bulan pertama puasa, hari-hari ini itu kita tubuh ini kan baru beradaptasi baru beradaptasi. Maka betul tadi rahmat Allah itu turun, kebaikan-kebaikan semua diturunkan, karena di awal-awal puasa Ramadan ini kita dicoba untuk bagaimana kita menyesuaikan diri yang sebelumnya tidak terbiasa berpuasa, kemudian berpuasa, sehingga rahmat Allah ini diturunkan. Kemudian 10 hari yang kedua maghfirah Allah diturunkan, dan yang terakhir 10 harinya adalah itqu minan nar. Nah, inilah di bulan-bulan rahmat ini kita mencoba untuk bagaimana kita menjadi pribadi yang takwa Allah tadi.
Baik, penjelasan yang sangat menarik Bapak dan uraian yang cukup lengkap begitu ya dari bagaimana Ramadan menjadi madrasah bagi umat Islam untuk mencapai sebuah kualitas dan jiwa kedisiplinan, kemudian bagaimana umat Islam ini harus menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan agar tercapai kualitas takwa. Saya masih ingin mendapatkan satu penguatan ya dari Bapak Fatur Rahman di sini, sekaligus mungkin memberikan harapan kepada seluruh sahabat Kemangi yang sedang menyimak acara ini, apa yang paling penting untuk kita lakukan di bulan Ramadan ini Bapak, supaya kualitas takwa itu benar-benar terwujud pada diri kita. Baik Mbak Azizah, terima kasih. Jadi dari perbincangan kita yang hampir 15 menit tadi, kita ingin menekankan bahwa kepada sahabat podcast Kemangi, bahwa di bulan Ramadan ini mari kita dengan keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah, kita benar-benar bisa merasakan, bisa mendapatkan hasil dari Ramadan ini, di mana merupakan wahana pendidikan bagi kita, gemblengan bagi kita untuk menjadi pribadi yang takwa. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan pola perilaku disiplin, dengan mengubah pola pikir yang asalnya mungkin kita kurang baik menjadi lebih baik di bulan Ramadan ini. Amin. Maka perubahan dua hal itulah yang saya tekankan, bagaimana di bulan Ramadan ini kita bisa menjadikan momentum untuk mengubah pola pikir dan pola perilaku kita. Pola pikir dalam arti kita berpikir secara positif, kemudian berperilaku adalah kita bisa disiplin waktu, baik itu bisa diupayakan di dalam pekerjaan kita sehari-hari maupun dalam penggemblengan kita secara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jadi itulah nanti dua hal itu yang kita akan menjadi pribadi yang selalu merasa diawasi oleh Allah, karena menghadirkan Allah di segala aktivitas kita itu memang luar biasa sulitnya. Maka di bulan Ramadan ini kita pada endingnya adalah diharapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu merasa diawasi oleh Allah, dan kita akan berperilaku sebaik-baiknya, memberikan yang terbaik dari apa yang menjadi pekerjaan kita, dan memberikan yang terbaik juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Ya, sahabat Kemangi dimanapun berada, memanfaatkan momen Ramadan untuk menjadi madrasah kita yang akan mendidik diri kita secara maksimal sehingga mencapai kualitas yang luar biasa sebagai hamba-hamba yang bertakwa adalah tugas kita bersama. Dan di Ramadan 1444 Hijriah, marilah kita wujudkan itu dalam kehidupan kita. Sangat ingin sekali saya melanjutkan perbincangan ini sebenarnya, tetapi waktu yang membatasi, sehingga episode ini saya cukupkan sampai di sini saja ya sahabat. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan pada waktu yang sama. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.